Saya belum Saya sukses. coaching, jenengan Saya coach. coachnya. Ya. Nggih. Terus nanti habis itu Niat langsung refleksi sukses. sekalian kan itu? Nggih, jenengan nanti ngisi Belum refleksi, bulan. lalu menyampaikan. Refleksinya disampaikan langsung gitu ya di sini. Kita ngisi dulu nggih menawi nggih. Kita ngisi terus Oh gitu kita ngisi terus kita 5 bacakan. menit nggih. Nggih, terus itu kita bacakan nggih. Oh gitu. Oh iya. Berarti yang membacakan nanti yang jadi coach. Iya, kita refleksinya berarti saya duluan ya Bu ya. Oke. Oh. Nah, sambil buka yang kemarin aja Bu. Yang kemarin Iya, kita buat itu tuh ya itu nanti dibacakan gitu nggak apa-apa. Kita buka yang kemarin latihan. Nggih, sama kan nggih? Iya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Retno. Kelihatannya baru santai nih ya Bu ya. Iya Bu, alhamdulillah. Ini kebetulan sudah tidak ada jam mengajar. Kalau Bu Retno bagaimana? Sama Bu, kebetulan kelas 1 ini tadi jam pelajaran agama ini tadi Bu. Jadi saya agak santai. Kita kembaran ini Bu. Iya Bu, kebetulan sekali ya waktunya sama-sama luang ini tadi ya Bu Dian. Jika saya ingin bercerita sedikit dengan Bu Dian, kira-kira Bu Dian bisa atau tidak ya? Boleh. Dengan senang hati Bu Retno. Sepertinya ada yang mengganggu apa Bu pikiran Bu Retno? Iya Bu, saya ini agak sedikit pusing Bu dengan murid-murid saya, terutama kelas 1 yang sekarang ini Bu. Pusing kenapa Bu Retno? Murid kelas 1 ini, saya ini ternyata masih banyak yang belum bisa membaca dan terutama ini ya Bu ya, belum hafal huruf alfabet, huruf A sampai Z itu belum hafal. Oh, begitu. Baik. Bu Retno, kita akan ngobrol-ngobrol santai nih ya. Ya Bu, Kira-kira di akhir obrolan ini, apa sih yang Bu Retno harapkan? setelah kita ngobrol-ngobrol, saya ingin mendapatkan semacam solusi Bu, supaya siswa-siswi saya kelas 1 ini paling tidak itu hafal ABC, alfabet gitu Bu, dan bisa membaca. Oh, jadi Bu Retno dari kita bincang-bincang ini ingin mendapatkan solusi supaya siswa kelas 1 yang belum hafal itu bisa hafal huruf dan bisa membaca mungkin ya, Bu ya? Kalau boleh Iya Bu. tahu, Bu Retno, situasi kelas 1 sekarang itu seperti apa, Bu Retno? Begini Bu, saya kan ngajar di kelas 1. Murid saya itu jumlahnya ada 13 anak. Oh, Iya. Dari 13 anak itu yang lancar membaca itu baru 2 Bu. Kemudian yang 5 itu sudah bisa membaca tapi mengeja tapi dengan akhiran huruf vokal misalkan saya, kamu gitu udah bisa yang 5. Tetapi yang 6 ini masih belum hafal huruf A sampai Z Bu ya. Ini yang bikin saya agak pusing tadi ya. iya Bu, iya. Lalu Bu, kira-kira apa sih Bu yang mempengaruhi anak-anak kok sampai belum hafal huruf dan belum lancar membaca? Ya Bu, setelah saya mempelajari itu Bu, dan mencari informasi itu ternyata banyak wali siswa itu yang, bekerjanya itu di itu Bu, pabrik. Jadi berangkat pagi, pulangnya, malam. Iya, malam karena orang tuanya itu lembur kerjanya gitu Bu, sehingga tidak bisa, maksimal dalam membimbing anak-anak itu, belajar di rumah gitu Bu. Kemudian ada beberapa murid itu yang tinggalnya dengan neneknya. Nah, kalau Oh, nenek gitu. iya, kalau tinggal dengan nenek itu Bu, kadang, kurang telaten gitu Bu, ketika harus, mendampingi cucunya gitu dalam belajar, seperti itu. Oh iya ya Bu. Bu, kalau boleh tahu nih, kalau misalkan diskor dari 1 sampai 10, kemampuan anak itu berada di level berapa Bu? Di angka berapa? Ya kira-kira antara 5 dan 6 itu Bu, 5 sampai masih 6 ya Bu ya? tengah itulah ya, iya. Terus Bu Retno
inginnya mereka itu bisa mendapatkan skor berapa? Kalau keinginan saya sih, di angka 8 atau 9 ya, Bu, ya. Oh Iya. iya. Terus kira-kira kalau misalkan dengan angka 9 itu situasinya yang seperti bagaimana Bu Retno? Eee, itu Bu, kalau di angka 9 kan nanti anak-anak itu paling tidak sudah bisa menghafal huruf alfabet A sampai Z, kemudian juga sudah bisa membaca walaupun dengan akhiran huruf vokal A, I, U, E, O itu Bu. Oh iya, luar biasa Bu Retno. Terus Iya. kira-kira agar harapannya Bu Retno itu dapat terwujud, apa sih yang akan Ibu Retno lakukan? Sebenarnya segini Bu, saya itu, sebelumnya itu memiliki angan-angan gitu Bu, mau memberikan pelajaran tambahan setelah kegiatan pembelajaran selesai. Rencananya itu saya ingin mengajarin anak-anak kelas 1 ini membaca dengan menggunakan buku iSIM, yang biasa dipakai di TK-TK itu loh Bu. Anak Iya. Islam suka membaca itu kan ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, sampai jilid 4. Kemudian Eee kalau harapan saya nanti kalau bisa pakai itu kan nanti saya bisa, apa itu, ngajarin yang belum tahu huruf tadi kan termasuk jilid 1 gitu, yang bisa huruf vokal berarti mereka jilid 2 seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali rencananya Bu Retno. Terus Bu, kalau boleh tahu, kira-kira yang harus Bu Retno persiapkan untuk pelajaran tambahan itu apa Bu? Ini tadi Bu, sebelum saya memberikan pelajaran tambahan itu berarti saya harus mengecek, tingkat pemahaman membaca anak-anak itu Bu, memberikan apa itu, mengelompokkan berdasarkan pemahaman membacanya, apakah anak ini masuk di jilid 1 atau jilid 2 atau jilid 3, seperti itu Bu. Tetapi kemudian saya juga harus, eee, mengkomunikasikan, dengan Eee, kepala sekolah, Bu. Ya, saya Ya. harus meminta izin dulu apakah saya, apa itu, diperbolehkan itu memberikan pelajaran tambahan kepada anak-anak kelas 1 di luar jam pelajaran. Dan yang tidak kalah penting saya juga harus, itu Bu, memberitahu atau berkomunikasi dengan kedua orang tua atau wali siswa itu kira-kira, setuju tidak dengan rencana saya, seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu rencananya. Dan tadi sudah disampaikan ada izin kepala sekolah, kemudian izin dengan orang tua supaya koordinasi bisa lancar Ibu ya. Ya. Bu, kriterianya eh, supaya rencana Ibu berhasil itu kriterianya seperti apa Bu? Apa sih yang Ibu Retno inginkan? Kalau kriteria yang saya inginkan itu di siswa kelas 1 itu paling tidak namanya sudah SD ya Bu ya, harus sudah hafal huruf ABC itu alfabet A sampai Z itu, sudah harus hafal. Kemudian paling tidak itu juga sudah bisa membaca walaupun huruf, alfabet dengan belakangnya itu huruf vokal A, I, U, E, O seperti itu. Misalkan Oh, saya gitu, suka, roti. Nah, tapi kalau untuk akhiran yang mati-mati R, N seperti itu mungkin kalau kalau belum bisa, masih bisa apa ya, kita masih wajar seperti itu Bu, karena nanti kan lama-lama kalau mereka sudah hafal huruf, bisa membaca huruf vokal, nanti insya Allah harapan saya mereka sudah bisa membaca seperti itu Bu. oh iya. Terus ada lagi Bu Retno? Syukur-syukur ya apa ya Bu ya, namanya harapan boleh ya Bu ya, tinggi ya Bu ya. Oh, Iya, syukur-syukur mereka sudah lancar membaca gitu Bu, tanpa tanpa mengeja, kemudian juga bisa menggunakan akhiran huruf mati gitu Bu. Tapi ya tadi, kalau paling tidak ya yang penting hafal huruf vokal, huruf alfabet sama akhiran vokal tadi ya. terus Bu, untuk targetnya, nah ketercapaiannya berapa lama Bu? Kira-kira waktunya butuh waktu berapa lama? Kalau kalau sarjad saya sih, agak lama mungkin ya, Bu, ya, 1 bulan, Bu. Kan karena kalau membaca itu kan berarti harus pembiasaan seperti itu, Bu, ya. Jadi Oh, nggak harus
nggak bisa 1 hari 2 hari atau seminggu. Dari saya target saya ke depannya ya 1 bulan dulu itu tadi anak-anak hafal hafal huruf alfabet sama bisa membaca dengan akhiran vokal a i u e o tadi. Oh, iya 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 iya, Bu, saya bisa menangkapnya. Lalu Bu, kira-kira ini tuh, setelah kita melakukan percakapan ini, kira-kira apa yang akan Ibu Retno lakukan? Eh, Secepatnya mungkin saya akan mengelompokkan anak-anak tadi Bu berdasarkan kemampuannya ya. Mhm. Apakah dia masuk jilid 1, 2, atau 3, atau 4 tadi. Kemudian saya akan menyampaikan gagasan saya dan meminta izin itu kepada kepala sekolah ya Bu, karena saya sebagai seorang guru tidak mungkin langsung mengambil keputusan tanpa ya bagaimana ya meminta pertimbangan dari kepala sekolah gitu. Jika nanti kepala sekolah sudah menyetujui, saya akan segera mengkomunikasikan niat dan saya tadi kepada orang tua atau wali siswa kelas 1 tadi melalui grup WhatsApp, Bu. Oh, iya, intinya Bu Retno perlu dukungan dari kepala sekolah dan juga dari orang tua. Bentuk dukungannya apa saja, Bu? Kalau dukungannya saya berharap juga kepala sekolah itu memberikan izin gitu Bu kepada saya untuk memberikan pelajaran tambahan. Kemudian kalau dari kedua orang tua atau wali siswa, saya berharap ada kerjasama yang baik seperti itu Bu, yaitu dengan saling mendukung Bu dalam mencapai tujuan tadi harapan kita bersama ya Bu, anak-anak bisa membaca. Saya berharap orang tua kalau sudah setuju, nanti orang tua bisa menyediakan buku ISIM yang diperlukan untuk belajar membaca, Bu. Ya kan setiap anak tadi kan berbeda-beda, jadi orang tua nanti saya komunikasikan untuk menyediakan buku ya sesuai dengan yang dibutuhkan putra-putri orang tua tersebut. Seperti itu. Iya. Kemudian saya juga berharap orang tua itu juga dapat memberikan bimbingan di rumah. Jadi Oh, iya. bimbingan itu tidak hanya saya saja di sekolah, tetapi perlu juga uh, diulang seperti atau dibelajarkan di rumah seperti itu Bu, supaya tujuan kita bersama saat tadi dapat tercapai dengan maksimal. Luar biasa sekali Bu Retno rencananya. Lalu Bu Retno, mulai kapan kira-kira Bu Retno akan memulai pelajaran tambahan ini? Mungkin minggu depan ya Bu ya. Karena kalau minggu ini saya mungkin akan fokus dulu meminta izin kepada maaf bukan wali siswa tapi saya minta izin dulu kepada kepala sekolah. Ya, nanti kalau kepala sekolahnya sudah mengizinkan, saya komunikasikan dulu kepada eh, orang tua melalui WhatsApp. Jadi kira-kira minggu depan saya bisa melaksanakan tadi ya niat saya gitu Bu. Iya, luar biasa. Kemudian Bu Retno, kita udah bisa bincang nih ya tadi ya. Ya Bu. Kita sudah menemukan solusi Bu ya. Ya. Apa yang bisa Bu Retno simpulkan dari sesi ngobrol kita hari ini Bu? Tadi Bu, saya tadi kan memiliki masalah ya Bu ya, terutama siswa saya yang banyak belum hafal alfabet, belum bisa membaca. Tapi alhamdulillah ini setelah saya berbincang-bincang dengan Bu Dian ini tadi pusing-pusing saya agak hilang, beban saya agak gimana ya, rasanya itu lega gitu loh Bu. Saya akan memberikan apa itu pelajaran tambahan tadi Bu kepada siswa-siswi saya setelah kegiatan pembelajaran dengan menggunakan buku ISIM tadi Bu, anak Islam suka membaca. Tetapi sebelum memberikan pelajaran tambahan, saya harus meminta izin dulu kepada kepala sekolah dan mengkomunikasikannya dulu kepada orang tua atau wali siswa kelas 1. Seperti itu, Bu. Oke, berarti Retno punya rencana untuk memberikan tambahan
mulai minggu depan Ibu ya. Lalu untuk minggu ini Bu Retno akan meminta izin Ya, terlebih dahulu dan mempersiapkan buku-buku tersebut untuk mempersiapkan dan progresnya bulan ke depan gitu Ibu ya. ya Bu, Budian betul sekali. Begitu Bu Ya Retno? Budian. Bu, bila mungkin kita ada kesempatan lagi untuk bincang-bincang di lain waktu, mungkin Bu Retno bisa berbagi pengalaman dengan saya. Bagaimana Tentu proses kelanjutannya, tambahan pelajaran, bagaimana progresnya Ibu ya. ya Bu, tentunya Bu, saya pasti akan menceritakan hasilnya kepada Budian. Terima kasih banyak ya Bu ya, sudah mau berbagi, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya tadi, sehingga saya dapat mendapat pencerahan seperti itu Bu atas masalah yang saya hadapi di kelas. Terima kasih banyak ya Budian ya. Alhamdulillah, sama-sama Bu Retno. Saya juga senang loh bisa sering dengan Bu Retno. Saya juga bisa mendapatkan gambaran, oh kalau misalkan ada situasi seperti itu, saya harus melakukan seperti apa. Saya tunggu kabar baiknya ya Bu Retno ya. Ya Budian, siap. Sekali lagi terima kasih ya Budian. Mohon maaf jika mengganggu waktu Budian. Tenang aja Bu Retno, sama sekali tidak mengganggu kok. Saya justru senang jika kita saling bisa berbagi. Baik Bu, saya ke kelas dulu ya Bu Dian. Kebetulan ini anak-anak sudah selesai olahraganya. Waktunya saya gantian masuk ke kelas ini Bu. Oh iya, silakan Bu Retno. Terima kasih Bu Dian. Assalamualaikum Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, berarti ini kita tepat ya Bu ya 15 menit ya. Iya. 15 menit alhamdulillah. Ya. Berarti sekarang saya akan mengisi refleksi kegiatan hari ini. Baik, Bu Retno, Ya. tadi selama kita ngobrol, kalau saya perhatikan untuk alurnya, alur dari tahapan tirtanya sudah muncul. Tadi sudah ada tujuan Ibu nggih. Manakala Ya. saya menanyakan tujuan hari ini, kita ngobrol kita hari ini itu apa, lalu juga identifikasi masalahnya, rencana aksinya tadi juga sudah saya coba kemukakan kepada Bu Retno dan Bu Retno menanggapi bahwasanya rencana aksinya adalah memberikan jam tambahan itu pada siswanya. Untuk tahapan berikutnya yaitu rencana aksi ditetapkan untuk tanggung jawabnya itu juga tadi sudah muncul dibuktikan dengan jawaban Bu Retno menentukan kapan pelaksanaannya, kemudian ada siapa saja yang mungkin diajak untuk bekerja sama atau mungkin Ya. untuk menyukseskan kegiatan Yang mendukung ya Bu ya. yang mendukung kegiatan Bu Retno itu untuk alur tirtanya. Kemudian yang mungkin masih perlu saya perbaiki atau yang perlu saya tingkatkan itu adalah menurut saya itu memberikan pertanyaan yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dialami oleh Bu Retno. Jadi saya sempat sempat aduh ini kayaknya saya kurang ada pertanyaan yang kurang mendalam dan ada beberapa sepertinya tadi ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan tapi seperti merupakan pernyataan tertutup nih. Ya. Selama kegiatan coaching tadi yang saya lakukan untuk bisa hadir penuh saat melakukan ini diantaranya satu, saya bisa mendengarkan apa yang Bu Retno sampaikan, lalu tadi saya juga mencoba untuk memberikan apresiasi, lalu yang utama kalau menurut saya Ibu Retno ya, pada Ya. saat kita coaching itu ketika kita menatap muka coaching-nya saat berbincang, itu ternyata memberikan
memberikan kepercayaan di dalam Iya. diri untuk memberikan respon. Ini berbeda dengan, ketika kemarin pertama kali latihan, mungkin karena pertama kali latihan hawanya itu masih, "Ih, bener apa enggak ya? Iya. Ini anak gitu kan Masih masih." coba-coba ya, Bu, ya, mencari yang pas, yang nyaman itu Betul. kayak gimana. Iya. Nah, dan sekarang meskipun meskipun masih ada beberapa keterbatasan dalam diri Iya saya, tapi saya iya. merasa bahwa, "Oh, iya ternyata intinya kalau kita misalkan lagi ngobrol dengan seseorang itu ketika kita mencoba tatap muka itu akan memberikan semacam chemistry sehingga ya sedikit lah ya. Itu lalu hal yang perlu saya tingkatkan itu tadi satu, yaitu mencoba lebih hadir dan memberikan pertanyaan yang lebih mendalam. Itu refleksi saya. Terima kasih Monggo. banyak, Bu Dian. Sekarang berarti Ya, monggo. dari saya ya, Bu Dian ya. Oke. Tuliskan umpan balik dari kunci Anda. Pertanyaan kuncinya, apa yang Anda rasakan pada saat dikucing oleh dikucing sama Bu Dian nggih. Nggih. Awalnya ini saya merasa canggung, Bu. Nah, tapi kalau dibandingkan kemarin mungkin sekarang lebih lebih rileks, lebih enjoy karena kemarin kita sudah belajar ya, Bu, ya. Iya, betul sekali. Iya. Ya tadi jadi awalnya itu canggung, tegang gitu loh, Bu. Tapi setelah ini beberapa kali berinteraksi dengan Bu Dian gini, ini saya merasa senang, saya merasa lega gini. Saya dari pertanyaan-pertanyaan Bu Dian tadi, saya juga mulai membuka diri seperti itu, Bu, untuk menyampaikan masalah yang saya hadapi. Jadi apa ya? Saya berusaha tidak apa itu menutup-nutupi gitu, Bu. Jadi saya eh, merasa karena saya merasa nyaman seperti itu, jadi apa adanya aja saya ceritakan ke Bu Dian seperti itu, Bu. Iya. Ya, kemudian selain itu saya juga setelah apa itu melaksanakan kegiatan ini saya juga memperoleh solusi, Bu, dari permasalahan yang saya hadapi tadi yang saya utarakan ke Kemudian tadi saya punya masalah berkaitan dengan siswa saya di kelas, banyak anak-anak yang belum bisa membaca, bahkan belum hafal huruf, padahal mereka sudah TK-nya ya sudah 2 Sudah 2 tahun. tahun. Iya. Tapi setelah saya tadi berbincang-bincang dengan Bu Dian, saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya mendapatkan solusi akan memberikan pelajaran tambahan tadi, Bu. Meskipun Seperti solusi itu muncul dari diri iya, iya. sendiri. Heeh. Solusinya tadi muncul dari diri saya sendiri, tapi kalau saya tidak apa itu sharing dengan Bu Dian kan juga saya kurang ada greget mungkin gitu Bu, kurang bersemangat. Tapi setelah kita melaksanakan sesi ini, alhamdulillah, insya Allah saya akan bisa melaksanakannya segera mungkin seperti itu Bu. Ya, mungkin Amin. itu dari saya Bu. Ya. Semoga apa yang kita usahakan, apa yang kita pelajari bisa diimplementasikan Ibu ya dalam kehidupan Iya, betul sehari-hari kita, sekali Bu. sehingga manfaatnya bisa berkelanjutan dan Iya. berkesinambungan. Ternyata memang melaksanakan kegiatan atau sesi kucing ini sangat bermanfaat sekali ya Bu ya ternyata ya Bu ya bagi kita.